Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Mira Riana, bersekolah di SMK Negeri 2 Singkawa, jurusan Desain Komunikasi Visual. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa takut akan Tuhan adalah dasar dari kehidupan yang benar. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat ini mengajarkan bahwa segala pengetahuan dan hikmat yang sejati berawal dari sikap takut akan Tuhan, yaitu hormat, taat, dan mau hidup sesuai kehendaknya. Tanpa takut akan Tuhan, kepandaian dan kecerdasan manusia bisa kehilangan arah. Pada Kejadian pasal 39 yang menceritakan kisah Yusuf digoda oleh istri Potifar untuk berbuat dosa. Secara manusia, Yusuf bisa aja menuruti godaan itu karena tidak ada orang yang melihat. Namun Yusuf berkata, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan sebesar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Yusuf takut akan Tuhan sehingga ia menjauhi kejahatan meskipun itu merugikan dirinya secara sementara, yaitu ia dipenjara. Namun karena takut akan Tuhan, Tuhan kemudian meninggikannya. Orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan hatinya itu gak jahat. Saya percaya bahwa orang itu takut akan Tuhan, mungkin secara manusia akan timbul pikiran jahat. Iblis membisiki ide jahat, tapi dia gak akan mengambil keputusan untuk menghancurkan orang lain. Contohnya, seorang siswa yang takut akan Tuhan memilih tidak menyontek saat ulangan. Meskipun ia belum sepenuhnya menguasai materi atau melihat teman di sebelahnya membuka catatan, di dalam hatinya mungkin muncul pikiran kalau menyontek sedikit saja nilainya bisa lebih bagus. Tapi ia sadar bahwa pikiran seperti itu tidak berasal dari kebenaran. Ia mengerti bahwa menyontek berarti berbohong. Dan kebohongan sekecil apapun tetap bertentangan dengan firman Tuhan. Ia juga memahami bahwa nilai tinggi yang didapat dengan cara curang tidak membawa berkat, melainkan hanya kepuasan sesaat. Daripada merugikan diri sendiri dan menghancurkan kepercayaan guru serta orang tua, ia memilih menerima hasil sesuai dengan usahanya. Baginya, lebih baik dapat nilai biasa tetapi jujur daripada nilai sempurna tetapi diperoleh dengan cara yang salah. Sikap ini menunjukkan bahwa ia tidak mengambil keputusan yang merugikan orang lain maupun diri sendiri. Ia ikut menciptakan ketidakadilan bagi teman-teman yang belajar dengan sungguh-sungguh. Ia percaya Tuhan melihat hati dan kejujuran, bukan hanya angka di kertas ujian. Dengan demikian, melalui keputusan sederhana untuk tidak menyontek, ia sedang belajar hidup dalam takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, meskipun godaan datang dari keadaan sekitarnya. Kita harus memastikan bahwa waktu kita mengambil keputusan itu yang kita buat enggak berlawanan dengan kebenaran Tuhan. Apapun alasannya, biasanya orang berat ketika itu berurusan dengan cuan. Di tengah dunia yang menawarkan banyak pilihan dan jalan yang tampak baik menurut manusia, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kembali pada sumber hikmat yang sejati, yaitu Tuhan sendiri. Kiranya melalui renungan ini, hati kita dibuka untuk belajar taat, hidup benar, dan mengambil keputusan yang berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tolonglah kami agar firman itu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dalam iman dan nyata dalam sikap serta perbuatan kami setiap hari.
Pimpinlah langkah hidup kami, kuatkan kami, dan ajar kami untuk senantiasa hidup takut akan Engkau. Saat kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya penyertaan dan damai sejahtera-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah menonton.